kasih untuk petugas hidup ini yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kita untuk Tuhan dan untuk sesama. Terima kasih untuk kehadirannya sore ini dari BOT. Terima kasih banyak, sudah ada rombongan. Saya tadi lihat mobil Muhammadiyah itu ada dari Muhammadiyah yang datang. Rupanya rombongan dari BOT. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruangan ini bersama-sama kami. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mengutip dari satu ayat kitab suci dari Matius 13. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita semua bersyukur dapat hadir di tempat ini. Kalau mau 3-4 jam nggak boleh apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita ikut ya. Yang jelas nanti kita akan menerima santapan makan malam yang khawatir. Panitia sudah menyiapkan. Terima kasih juga ke panitia yang sudah dari tadi siang sudah menyiapkan tempat ini, dan mari Bapak Ibu dengan sukacita kita mengikuti koleksi ini. Tuhan memberkati kita. Lagu yang kata-kata yang kita nyanyikan tadi ya, kalau dipanggil Tuhan dijadikan duta, supaya apa? Supaya untukmu apa? Memancarkan kasihnya. Tugas ini memang berat sebagai petugas liturgi, tetapi Tuhan katakan tidak apa-apa, jangan takut. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini kita mau rekoleksi bersama. Sore hari ini kita semua berkumpul untuk kembali menyegarkan ingatan, kembali menyegarkan diri kita, supaya ketika kita melaksanakan tugas pelayanan kita dalam ibadat ilahi itu kita ingat bahwa kau dipanggil Tuhan dan dijadikan sebagai dengan kesibukan kita dan godaan untuk santai. Terkadang kalimat di atas juga sering kita ucapkan, dan bahkan tanpa kita sadari kalimat ini juga diucapkan oleh kita yang adalah petugas-petugas liturgi. Kadang-kadang Bapak Ibu lihat, kita mau misa, tetapi kita masih cari, lektornya belum datang, padahal hari Minggu. Pemazmurnya belum datang, pelayan komuninya juga belum datang. Artinya apa? Di tengah kesibukan kita, kadang-kadang kita juga tergoda. Mengapa kita pergi ke hari Minggu? Banyak alasan yang kita buat. Misalnya ini, lebih baik di rumah, lebih baik kita beres-beres rumah, atau tidur sampai bangun. Tahu tidur sampai bangun? Kalau kami di luar, anak-anak yang tidur sampai bangun itu nanti orang tua juga, nanti matahari kita pantatnya baru dia bangun. Tidur sampai bangun. Ada cara jalan santai dengan hadiah yang menarik. Ini godaan kita juga ya. Beberapa kali saya di gereja hari Minggu itu kosong. Kenapa? Oh, ada hadiah menarik tadi perbendaharanya. Ada jalan santai, lalu hadiahnya menarik di sana. Ekaristi dikurbankan hanya untuk cari hadiah yang menarik. Investasi untuk surga nol. Padahal petugas liturgi. Lalu mungkin godaan juga untuk memancing. Saya waktu liburan itu hampir hari Minggu tidak bisa. Saktikan makan. Ya, godaan kedua. Nonton TV atau jalan-jalan dengan keluarga ke pantai. Itu godaan-godaan yang selalu ada di sekitar kita.
Bahkan ini juga hampir kena dengan kita para petugas liturgi. Semua ini adalah godaan yang menantang kita. Kita ada di persimpangan. Mau pergi ke gereja, bertugas pada hari Minggu, atau mau ikut jalan santai dengan hadiah yang menarik. Kalau Roh Kudusnya itu kuat, maka dia pergi ke gereja. Tetapi kalau Roh Kudusnya itu tidak kuat, setannya lebih kuat, maka dia pergi ikut acara pribadi. Sekali lagi, dia mengorbankan misa hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Injil hari ini itu bagus sekali Bapak Ibu. Ya, Injil hari ini. Harta yang terpendam dengan mutiara yang mahal, itulah kerajaan Allah. Ya. Dan kalau kita mendapatkannya, susah untuk direbut dari kita. Tetapi kalau kita tidak mendapatkannya, kita berjuang bagaimanapun, kita akan susah untuk mendapatkan. Tetapi kalau kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan kita tidak mau dengan hal-hal seperti itu, maka kita berbanding terbalik dengan Nabi Salomo, Raja Salomo. Tuhan tanya Salomo, kau minta apa? Harta, uang, kekuasaan, kekayaan, musuh-musuh ditaklukkan? Salomo tidak minta, dia hanya minta kebijaksanaan. Lalu akhir dari kisah itu adalah Tuhan menambahkan Salomo raja yang bijaksana, tetapi kerajaan Israel tidak pernah kekurangan apapun. Banyak umat kita telah kehilangan indera Kristiani akan hari Minggu yang diterangi oleh Ekaristi. Ya, hari Minggu yang adalah hari Tuhan, hari Paskah. Karena hari Minggu itu kita merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Hari di mana kita berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hari di mana kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Tetapi kita abaikan. Karena apa? Kita kehilangan indera Kristiani akan makna hari Minggu. Kalau hari Minggu saja kita sudah samakan dengan hari yang lain, bagaimana kita mau menjadi orang Katolik yang baik? Kalau kita samakan hari Minggu dengan hari biasa, bagaimana kita menjadi seorang petugas liturgi yang baik? Ini juga sering saya dengar dari kita, bahkan itu dari petugas liturgi. Tidak usah ke gereja. Bahkan hari Minggu juga tidak perlu ke gereja. Karena yang paling penting adalah kau hidup dengan baik dan mengasihi sesama. Itu cukup. Ya. Kalimat ini selalu terdengar. Ayo ke gereja. Kau pergilah. Saya tidak usah, tapi saya hidup baik. Saya selalu mengasihi sesama saya. Benar pembelaan ini? Tidak. Ya, tidak. Bagaimana kita bisa mengamalkan Injil tanpa kita menarik energi yang diperlukan untuk melakukannya? Hari Minggu demi hari Minggu dari sumber Ekaristi yang tak habis-habisnya. Ya. Bagaimana kita boleh mengamalkan Injil kalau kita tidak pernah pergi ke gereja, Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita melaksanakan Injil dalam hidup kita kalau setiap kali orang ke gereja kita mengatakan, kau pergilah, saya yang paling penting buahnya itu omong kosong. Ya. Karena apa? Karena buahnya itu harus lahir dari perjumpaan kita dengan Kristus dalam Injil dan Ekaristinya. Kita berbuat baik dengan sesama, iya, tetapi apa bedanya dengan orang-orang yang tidak beragama? Ya, saya bantu orang, tetapi itu karena saya lihat dia sesama manusia, itu artinya bahwa kita kaum humanis. Tetapi kalau saya bantu dia hanya karena saya berjumpa dengan Kristus dalam Ekaristi, setelah mendengarkan Injilnya, itu adalah buah dari perjumpaan dengan Kristus itu. Itu bedanya Bapak Ibu. Maka
para petugas liturgi juga harus menghindari godaan-godaan seperti ini. Dan ingat, Ekaristi itu sumber yang kalau kita timbang setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, tidak pernah akan habis-habisnya. Tidak pernah akan habis. Memang benar bahwa mutu kehidupan orang Kristiani diukur dari kemampuan mengasihi, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ya, kita orang Kristiani terkenal dengan hukum cinta kasih. Ya, sampai mobil kita pun disebut mobil cinta kasih. Paroki yang lain di Pangkal Pinang, di keuskupan kita, mereka menyebut dengan mobil pralaya. Tapi hanya kita di situ yang kita sebut dengan cinta kasih. Itu artinya apa? Tanggung jawab moral kita besar berhubungan dengan cinta kasih. Bagus, ya, bagus. Mutu hidup Kristiani itu diukur dari bagaimana saya mengasihi sesama. Ini dikatakan Yesus. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita terjebak dalam kalimat mengasihi ini, kemudian kita mengabaikan Ekaristi yang adalah sumber hidup kita, yang kalau kita timba terus-menerus tidak pernah akan habis-habisnya. Kita tidak pergi misa untuk memberikan sesuatu kepada Allah. Ingat, hari Minggu itu kita ke gereja bukan untuk memberikan sesuatu kepada Allah, tetapi untuk menerima dari Dia apa yang benar-benar kita butuhkan. Benar Pastor ya? Benar. Saya ke gereja, Tuhan itu tidak butuh dipuji, Tuhan itu tidak butuh Dia dimuliakan. Nanti kita akan dengar privasi minggu biasa yang keempat atau keenam. Pujian apapun tidak menambah kemuliaan Tuhan, tetapi dengan pergi ke gereja itu saya meminta sesuatu dari Tuhan. Dia beri saya, bukan saya beri sesuatu kepada Tuhan. Tidak. Karena itu kebutuhan akan Ekaristi bukan terletak pada Tuhan membutuhkan kita, tetapi lebih pada saya meminta bantuan kepada Tuhan dan saya membutuhkan apa yang Tuhan berikan. Ini privasi minggu biasa yang keempat. Engkau tidak membutuhkan pujian kami, tetapi dengan kasih karunia-Mu Engkau memanggil kami untuk mengucap syukur kepadamu. Maka bakti kami tidak memperbesar keagungan-Mu, tetapi anugerahkanlah kepada kami rahmat yang menyelamatkan kami. Kalau punya buku TPE, lihat TPE minggu biasa yang keempat. Ya, jadi kemuliaan apapun yang kita buat untuk Tuhan tidak menambah, tidak mengurangi, karena Tuhan pada dirinya sendiri kudus dan mulia. Maka pertanyaannya, dengan ke gereja siapa yang menguntungkan? Siapa yang menguntungkan? Saya atau Tuhan? Tuhan Allah. Benar tidak? Tidak. Saya yang diuntungkan. Kita sendiri yang diuntungkan, bukan Tuhan. Dalam konteks ini, kita perlu menghidupkan kembali kesadaran ini, memulihkan makna perayaan tersebut, karena makna sukacita umat paroki, makna kesetiakawanan, makna istirahat yang memulihkan jiwa dan tubuh. Ya, bacaan hari Jumat, bacaan pertama. Siapa ingat tentang apa itu? Apa bacaan pertama? Siapa yang bisa hari Jumat? Hari pertama Tuhan menciptakan, lalu hari yang ketujuh Dia istirahat. 10 berita. Ingat ya, hari yang dimana kita khusus istirahat untuk memulihkan jiwa dan tubuh kita bersama-sama sebagai umat paroki. Itu kata katekismus gereja Katolik. Harus sadar ini, supaya kita dibangkitkan kembali untuk mencintai makna hari Minggu, makna Ekaristi. Ekaristi
adalah guru dari semua nilai ini, hari Minggu demi hari Minggu. Artinya apa? Ekaristi itu dia menjadi guru yang mengajarkan kita semua. Tadi saat sebelumnya saya sudah katakan bahwa kita berbuat baik karena perjumpaan kita dengan Yesus dalam Injil. Kita berbuat baik karena perjumpaan kita dengan Yesus dalam Ekaristi. Dan itu Ekaristi mengajarkan kita banyak hal. Maka dengan pergi misa pada hari Minggu, maka betapa kita kaya akan nilai-nilai itu. Oleh karena itu, Konsili Vatikan II ingin menegaskan ini. Hari Minggu adalah hari perayaan yang sudah ada sejak permulaan, yang harus ditawarkan dan ditanamkan dalam kesalehan umat beriman, sehingga hari Minggu juga menjadi hari sukacita dan hari bebas dari kerja. Ya. Konsili Vatikan II menggariskan ini supaya apa? Kita ingat Tuhan Allah pada waktu Dia menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, hari yang ke-7 Dia istirahat. Maka bacaan pertama hari Jumat dikatakan kepada kita, Sabat, istirahat, kuduskanlah hari ini. Perjumpaan hari Minggu dengan Tuhan memberi kita kekuatan untuk menjalani hari ini dengan kepercayaan dan keberanian dan terus berharap. Ya. Orang yang selalu berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu harus di dalam dirinya tertanam kekuatan. Ya. Harus di dalam dirinya tertanam kepercayaan dan berani untuk menjalani hari ini. Bahkan bukan hanya hari itu, tetapi hari demi hari. Dia menjadi dikuatkan. Dia berani, walaupun dia tahu bahwa dia banyak masalah dalam hidupnya, dia banyak persoalan dalam hidupnya. Tetapi dengan merayakan Ekaristi, berjumpa dengan Tuhan pada hari Minggu, dia berani karena dia yakin sekarang dia berjalan dengan Tuhan, bukan sendirian. Banyak orang yang punya persoalan, punya problem dalam hidup, bahkan mungkin tidak terpecahkan sekalipun, tetapi dengan terus-menerus merayakan Ekaristi, dia merasa bahwa Tuhan menyediakan jawaban baginya pelan-pelan. Kita punya masalah, kita pergi misa, dan jangan pikir bahwa pulang dari misa masalahnya selesai. Tidak Bapak Ibu. Ya. Tetapi dengan terus-menerus merayakan itu, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Artinya apa? Dengan itu kita berani dan terus berharap kepada Tuhan. Sebaliknya, tanpa Kristus kita dikutuk untuk dikuasai oleh kepenatan setiap hari. Senin sampai Senin lagi, Senin sampai Senin lagi, kerja terus, kerja terus, kerja terus. Lalu apa? Pundi-pundi kita menjadi penuh, dompet kita menjadi tebal. Tetapi yang terjadi adalah buli-buli kita kosong. Ya, minyak di dalam berita kita itu sudah mulai menipis. Kalau kita tidak isi, hati-hati, bahaya. Investasi kata Felix tadi, investasi kosong. Artinya apa? Ini, kalau kita mengabaikan itu, kita dikuasai oleh kepenatan setiap hari dengan keasikan dan ketakutan akan hari esok. Ya. Orang yang ragu-ragu dengan hari esok, orang yang menghadapi hari esok itu dengan kecemasan, dengan ketakutan, itu artinya bahwa dia harus cari lagi bisa supaya dia melangkah dengan pasti karena dia yakin. Persekutuan Ekaristi dengan Yesus yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Setiap hari Minggu kita ke gereja, hal pertama yang harus kita ingat adalah bahwa dengan saya pergi ke gereja melalui tugas-tugas saya, entah itu sebagai lektor, entah itu sebagai pemasmur,
Saya diingatkan, disadarkan bahwa dengan itu saya membangun persekutuan secara pribadi dengan Kristus yang baru. Itu harus kita ingat, supaya dengan itu kita terus dikuatkan, sehingga kalau kita bisa seperti orang-orang pada zaman dulu ketika mereka mengatakan tanpa hari Minggu kami tidak bisa hidup, tanpa hari Minggu kami tidak bisa buat apa-apa. Ya. Kita harus sampai di mana perayaan Ekaristi hari Minggu adalah persekutuan kita dengan Kristus yang bangkit. Misa hari Minggu juga berbicara tentang istirahat yang terberkat. Dengan pergi ke gereja, kita istirahat dari kerja, tetapi dengan itu kita merasakan istirahat yang terberkat. Mengajarkan kepada kita, mempercayakan diri kita ke tangan Bapa yang ada di surga. Kita sadar bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita sadar bahwa dengan terlepas dari Yesus, kita tidak bisa buat apa-apa. Yesus katakan, setiap ranting, kalau dia terlepas dari pokoknya, maka tidak ada gunanya lagi. Dia akan layu, kering, dikumpulkan, kemudian dibakar. Karena tidak ada gunanya. Oleh karena itu, sebagai ranting, kita harus tetap menyatu kepada pokok kita, yakni Yesus. Supaya apa? Supaya dengan itu kita mempercayakan diri kita ke tangan Bapa. Yesus Raja Tuhan, ya, pada waktu dia disalib, tetap dia mengandalkan Tuhan. Ya Bapa, sambungannya apa? Ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Walaupun dia Tuhan, tidak sombong dia. Dia tahu bahwa hanya dengan menyerahkan dirinya ke tangan Bapanya, dia akan kuatkan. Roti orang berdosa, bukan hadiah orang-orang kudus. Ini penting Bapak Ibu, karena setiap kali orang diminta untuk bertugas, alasan pertama yang muncul itu adalah bahwa tahu saja, saya ini tidak layak, saya ini orang berdosa, saya tidak mampu mendekati altar karena altar itu kudus. Tahu saja. Maka pada rekoleksi ini saya katakan, Ekaristi adalah roti orang berdosa, bukan hadiah orang-orang suci. Dengan menerima Ekaristi, kita menerima kurnia Ekaristi Tuhan dan juga menjadikan hidup kita sebagai hadiah. Ya. Ingat baik-baik, Ekaristi yang kita terima itu karunia dari Tuhan yang membuat kita merasa bahwa hidup ini itu adalah anugerah. Tadi Ibu Agnes sudah mengatakan di pengantar, rahmat. Ya. Rahmat itu gratia, pemberian dari Tuhan yang sifatnya cuma-cuma. Ya, maka Yesus katakan, kau terima dengan cuma-cuma, berilah juga dengan cuma-cuma. Perkataan dan gerak tubuh Tuhan menyentuh hati kita. Ingat dalam Ekaristi, dia mengambil roti di tangannya, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dengan mengatakan, ambillah, inilah tubuh saya. Ya, itu menyentuh hati kita. Ambil, makan, ini tubuh saya. Yesus tidak katakan ini. Ya. Yesus tidak katakan bahwa ambil, makan, ini mungkin tubuh saya. Ya, dia tidak ragu-ragu untuk mengatakan itu. Dia dengan pasti mengatakan, ambil, makan, ini tubuh saya. Dengan itu dia mengatakan ini. Yesus memberi kita sakramen terbesar dalam sikap memberi dan berbagi yang rendah hati. Dengan merayakan Ekaristi terus-menerus sebagai petugas, sebenarnya kita
ditolong untuk semakin memberi diri kita untuk Tuhan. Ya, jangan protes. Ada yang ditugaskan terus-menerus suka protes, tapi ada juga yang rindu kapan dia tugas. Nah, seksi liturgi harus menangkap ini. Ya, ada yang sudah 6 bulan kok tidak tugas-tugas. Nah, tapi ada yang setiap minggu rutin terus tugas. Nah, harus membuat bahwa dengan merayakan Ekaristi mereka juga mau memberi diri dan berbagi. Itulah yang kita sebut dengan pelayanan. Pada puncak Ekaristi membuat kita melayani dengan sukacita. Ya, Ekaristi harus membuat kita melayani dengan sukacita. Pada puncak hidupnya, Yesus tidak membagikan roti yang berlimpah untuk memberi makan orang banyak, tetapi ia memecah-mecahkan dirinya pada perjamuan Paskah bersama muridnya. Dia tidak katakan, ambil, ini roti, bawa pulang, simpan lalu makan. Dia juga tidak katakan, ambil, ini anggur, ini arak, ini tuak, bawa pulang lalu minum. Tidak. Dia katakan dengan tegas, ambil, inilah tubuh, ambil, minum, inilah darahku. Dia tidak ragu-ragu untuk menegaskan itu. Dengan demikian, Ekaristi menunjukkan kepada kita bahwa tujuan hidup terletak pada diri sendiri, yakni memberi. Hal terbesar adalah melayani. Dengan terus-menerus merayakan Ekaristi, kita harus semakin sadar bahwa harus punya semangat untuk melayani. Ingat baik-baik teman-teman. Yesus menjadi rapuh seperti roti yang rusak dan hancur, tetapi kekuatannya justru terletak di dalamnya. Dia harus memberikan dirinya, dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, tetapi justru dengan memecah-mecahkan diri itu, Yesus menyatakan kebesarannya dan kekuatannya itu terletak di mana dia memecahkan dirinya pada kayu salib. Dia menumpahkan darahnya pada kayu salib, bukan berarti bahwa dia kalah, tetapi dengan itu kekuatan cintanya itu ada di dalamnya. Dalam sepotong roti kita menemukan kebesaran dan keagungan Tuhan dalam kerapuhan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu sadar tidak, setiap kali kalian maju untuk menerima Ekaristi, komuni, sadar tidak bahwa kita ini orang yang tidak layak, bahwa kita ini orang yang rapuh, bahwa sebelum saya ke gereja tadi saya berkelahi dengan keluarga saya, bahwa sebelum saya ke gereja saya sudah buat dosa di luar sana. Lalu begitu kita maju, sadar tidak bahwa kita ini orang yang rapuh. Yesus tolak kita? Tidak. Dia tidak menolak kita sama sekali. Dia menerima kita dengan kerapuhan kita apa adanya. Dia tidak mengatakan, stop, Vincent tadi saya lihat kau buat dosa. Tidak. Dia, mari Vincent, terima ini, ambil ini, tubuh saya, makan, pulang, lalu berusaha supaya besok kau jangan buat dosa lagi. Ya? Begitu Yesus. Dengan Ekaristi, kekuatan cinta yang dipatahkan dan dibagi untuk memelihara dan memberi kehidupan. Kekuatan cinta terbelah sehingga menyatukan kita dalam satu kesatuan. Kekuatan cinta memberi kehidupan. Ekaristi yang kita rayakan harus memampukan kita semua untuk menyatukan kita dalam satu kesatuan. Ekaristi setelah kita rayakan, bukan setelah kita keluar lalu kita menjadi terpecah belah dua. Tidak. Ekaristi yang kita rayakan pada hari Minggu justru harus menyatukan kita dalam satu kesatuan. Kadang-kadang kita nyanyi,
Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Begitu keluar, sumpah serapah kita keluar. Ekaristi tidak berbuah, tidak memberikan kepada kita kesatuan. Ekaristi harus mampu menyatukan kita. Dengan Ekaristi kita juga dipanggil untuk mencintai mereka yang telah berbuat salah, bahkan untuk diri kita. Ini berat Bapak Ibu. Ya, bagaimana Ekaristi yang kita rayakan terus-menerus mendorong kita semua untuk mengasihi bahkan orang yang kita tahu jelas-jelas dia benci dengan saya. Ekaristi harus membuat kita, biarlah dia benci dengan kita, tetapi saya yang merayakan Ekaristi, saya harus mengasihi dia dengan kasih yang tulus, bahkan yang orang yang berbuat salah kepada kita. Pada malam dia dikhianati, Yesus memberi kita roti hidup. Dia memberi kita hadiah yang paling besar, Ekaristi, sakramen Maha Kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Oh santapan rejeki umat Allah yang bersiara menuju surga. Ini hadiah yang terbesar. Ini hadiah yang Yesus berikan kepada kita setiap kali kita menyambut roti ini. Kita dikuatkan walaupun kita masih di dunia, tetapi Dia sudah memberikan roti hidup itu untuk hadiah agar kita walaupun masih di dunia terus dikuatkan. Kendati di dalamnya pada waktu perjamuan dia merasakan jurang yang paling dalam. Murid yang makan bersamanya, siapa namanya? Judas. Jarang orang pakai nama pelindung Judas Iskariot ya. Jangan ya. Biasanya kalau malam Kamis Putih ada 12 rasul. Lalu para rasul mulai saling duduk. Kau Judasnya ya. Saya Petrusnya. Kau Judasnya. Pada malam itu Yesus merasakan jurang yang paling dalam karena murid yang makan bersamanya yang mencelupkan sepotong di piring yang sama sebentar lagi akan mengangkat tumit mengkhianati dia. Ya. Tapi Yesus benci dengan Yudas tidak sama sekali teman-teman. Bahkan dia katakan kepada Yudas, apa yang mau kau buat, buatlah. Dia tidak benci dengan Yudas. Yesus bereaksi terhadap kejahatan yang dengan kebaikan yang lebih besar. Dia mendekati Yudas dengan cinta yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Dia mendekati Yudas yang dia tahu sebentar lagi mengkhianati dia dengan cinta yang sama seperti cintanya kepada ke-11 rasul yang lain. Dia tidak menghukum Yudas, kendati dia tahu Yudas berdosa. Tetapi justru dia memberikan nyawanya juga untuk Yudas yang sebentar lagi mengkhianati dia. Itu hadiah yang paling besar. Maka dari semua sakramen kita, Ekaristi dia menjadi sumber, dia menjadi pusat, dia menjadi sakramen yang paling tinggi. Mau baptis anak harus ada misa katanya. Ya. Kalau ada keluarga yang meninggal harus ada misa katanya. Karena apa? Ekaristi ini dia menyatukan. Ketika Kristus mempersembahkan dirinya, memberikan nyawanya, bahkan itu untuk orang yang paling berdosa pun. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita berdosa, tidak usah ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Hal yang sama Yesus lakukan untuk kita ketika kita menerima Ekaristi. Dia tahu kita. Dia tahu Ibu Agnes, ya. Dia tahu Pak Darto. Dia tahu Ibu Hesti. Dia tahu Pak Wardi. Dia tahu Pak Willy.
Dia tahu semuanya itu. Dia kenal kita. Dan dia tahu bahwa kita orang yang berdosa. Dia tahu itu. Tetapi dia tidak menyerah untuk menyatukan hidupnya dengan kita. Dia tidak mengatakan, kalian yang berdosa di sebelah sana, jangan ke sini. Kalian yang baik-baik sebelah sini. Itu tidak di sini. Nanti di sana baru dia akan pisah-pisah. Yang sebelah kiri kambing. Bukannya ini kambing mereka ya, tidak. Yang sebelah sini domba. Nanti di sana baru Tuhan aku. Tetapi sekarang tidak untuk itu. Dia menyatukan kita semua. Karena itu, setiap kali kita menerima roti kehidupan, Tuhan datang untuk memberi makna baru kepada kerapuhan kita yang adalah pendosa di hadapan-Nya. Ya. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kali kita menerima roti hidup, setiap kali kita bertugas, harus di dalam diri kita ada spirit kerapuhan bahwa kita adalah pendosa di hadapan Tuhan. Hanya dengan itu belas kasih Allah akan tercurah bagi kita. Yesus mendekati kita para pendosa yang begitu sengsara dengan belas kasih-Nya tanpa memikirkan kerapuhan kita. Ya. Dia mendekati kita walaupun dia tahu kita ini tidak pantas. Dia mendekati kita walaupun dia tahu kita ini tidak layak. Tetapi dia mau mendekati kita itu. Kemudian dalam perayaan Ekaristi kita akan berdoa, Tuhan, saya tidak pantas. Engkau datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Kita tidak mampu untuk mendekati kekudusan Tuhan, tetapi Dia sendiri yang datang untuk mendekatkan diri dengan kerapuhan kita. Yesus tidak takut mendekati kita yang kotor oleh dosa. Ingat, ya. Dia tidak takut mendekati kita yang kotor oleh karena dosa, karena cintanya lebih kuat daripada kejatuhan kita manusia. Ingat, ya. Maka belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan itu jauh lebih luas daripada dosa yang kita buat. Tidak ada orang kudus kita, Bapak Ibu. Semua kita ini berdosa. Semua ini rapuh di hadapan Tuhan. Dia tidak takut mendekati kita orang-orang yang rapuh. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya, ketika melihat para pelayan komuni maju untuk membagi komuni, mereka maju itu tangannya begini. Bukan berarti mereka sok suci, tidak. Tetapi itulah sikap yang paling pantas sebagai orang berdosa di hadapan kemuliaan Tuhan. Hanya itu yang bisa kita buat, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti mereka sok suci, atau lektor maju, atau pemasmur maju dengan tangannya begini. Lalu kalian komentar di belakang, sok suci kan? Dia yang komentar itu yang berdosa. Karena apa? Hanya itu yang bisa kita buat untuk menunjukkan kerapuhan kita berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kita semua ini adalah orang yang rapuh. Dia menyembuhkan kita dengan cintanya yang tulus dari kerapuhan yang tidak dapat kita sembuhkan sendiri. Ya. Ketika kita datang kepadanya sebagai seorang pendosa, dia tahu bahwa Louis ini, ya, dia akan peluk Louis. Begitu Yesus, bukan dia menghukum. Terkadang perasaan dendam terhadap mereka yang telah menyakiti kita, mungkin kita sulit untuk mengampuni. Tetapi dalam Ekaristi, Yesus menunjukkan bahwa kita bisa mengampuni. Ya. Setiap kali kita jalan salib minggu Prapaskah, Jumat masa Prapaskah, selalu saja ada doa yang kita renungkan dalam salib. Dalam Ekaristi kita dimampukan kembali bahwa dengan menerima Ekaristi saya mampu untuk mengampuni. Dengan merayakan Ekaristi kita menjadi sembuh
karena kita menyatu dengan Yesus. Setiap kali kita habis merayakan Ekaristi, harus buahnya itu harus kelihatan Bapak Ibu, walaupun kecil, ya. Minimal setelah keluar dari gereja, cara jalan kita seperti Yesus, ya. Minimal. Artinya apa? Buah dari Ekaristi membuat kita sembuh. Dengan demikian, seluruh hidup kita menjadi seperti Yesus sendiri. Cara bicara, cara bertindak, cara kita berhadapan dengan sesama juga harus menunjukkan cara Yesus. Dengan Ekaristi, kita juga bisa memecahkan diri kita untuk saudara-saudari kita di rumah, di KBG kita, di paroki, dan di masyarakat. Itulah yang kita sebut melayani. Melayani melalui apa? Tugas yang kita terima, baik itu sebagai petugas liturgi maupun melalui apa yang kita hayati dalam hidup sebagai bapak keluarga, ibu keluarga, anak, dan seterusnya. Ketika kita merayakan Ekaristi, Yesus memberi kita keberanian keluar dari diri kita, membungkuk dengan cinta terhadap kerapuhan orang lain. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Dengan terus-menerus merayakan Ekaristi, kita diingatkan bahwa jangan suka menghakimi orang lain bahwa orang itu berdosa. Dengan merayakan Ekaristi terus-menerus, kita juga diingatkan bahwa orang lain dia berdosa, seperti saya juga berdosa. Maka jangan cepat-cepat untuk mulai menghakimi. Si A ini banyak kali dosanya, si B ini dosanya saya tahu, si C ini ya tahu sama tahu lah. Jangan suka cepat menghakimi atas kerapuhan orang lain. Di hadapan mereka kita harus membungkuk dengan cinta yang sama, sadar bahwa sama-sama kita ini rapuh. Akhirnya, biasanya akhirnya itu mau selesai. Sesi pertama mau selesai. Akhirnya kita menerima Yesus yang mengasihi kita dan menyembuhkan kerapuhan kita, agar kita juga mengasihi orang lain dan membantu mereka dalam kerapuhan mereka. Saya merasa mengalami bahwa dikasihi oleh Yesus walaupun saya orang berdosa. Maka tugas saya adalah mengasihi sesama saya walaupun saya tahu dia rapuh, dia orang berdosa, dia sama seperti saya yang tidak layak di hadapan Tuhan. Habis. Sesi pertama selesai. Kita beri. Sesi pertama sudah selesai. Lanjut sesi kedua. Lagi ngapain kita nih, Pak Hot? Kita lagi rekoleksi. Rekoleksi ya. Pelayan liturgi. Liturgi. Hai Bu. Brother, kita lagi ngapain nih di sini? Lagi rekoleksi. Rekoleksi ya, para pelayan liturgi ya. Jadi sebagai apa? Sebagai ucus. Kita lagi ngapain nih di sini? Mau ngecek absen. Oh, mau cek absen. Yang hadir berapa? Baru terakhir sesi pertama nih yang hadir ada 66 orang. Berapa? 66 orang. Luar biasa. Iya. Makasih ya Bu. Ya. Jadi sesi pertama baru selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke sesi yang kedua. Jadi tetap stay tune di channel Regina Pacis Tanjung Pandan Belitung. Halo Bu Delis. Ini ketua Asipa kami ini. Ibu, hai.
saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengangkat kisah ini untuk kita. Belajar pada Carlo Acutis, anak muda yang kudus di zaman ini. Sering saya omong, maka mungkin Bapak Ibu sudah bosan, tapi saya secara pribadi tidak pernah bosan-bosan. Kalau kita ngomong tentang Ekaristi, kita mengabaikan dia ini, maka ada yang kurang. Carlo dan Ekaristi. Saya bangga sekaligus sangat mengagumi sosok ini. Alasannya, kalau masih anak-anak sudah menjadi orang kudus, itu biasa dalam sejarah gereja. Ya, kalau masih anak-anak dan sudah menjadi kudus, itu biasa. Banyak orang kudus yang masih anak-anak. Sahabat Tresia dari anak-anak misalnya. Ya, tapi Carlo ini benar-benar beda. Hidup di zaman milenial, ketika banyak orang lebih memilih untuk hidup duniawi, Carlo Acutis justru memilih cita-cita surgawi. Ya, zaman kita ini zaman milenial, generasi Z. Dan ketika orang sibuk dengan urusan duniawi, Carlo Acutis justru memilih cara hidup yang mulia. Inilah alasannya mengapa saya katakan kalau saya bangga pada dia di awal tadi, dan ketika saya mengenal sosok dia ini, saya merasa betapa hinanya saya. Waktu kami sampai di makamnya, ini makamnya, ini orangnya yang lagi berbaring itu, ya, utuh Bapak Ibu, 15 tahun. Tidak hancur-hancur, dan seperti orang yang tidur biasa, ya, seperti manusia biasa kita ini. Padahal sudah mati dia. Ini orangnya. Kita lihat siapa Carlo sebenarnya. Carlo Acutis, beato yang masih remaja ini, mewakili generasi milenial yang memiliki semangat magis, terutama dalam hal mengikuti Ekaristi, rajin rosario, dan meluangkan waktu untuk devosi. Ya, jangankan anak-anak, orang tua saja lebih bagus dia pegang HP daripada suruh ke gereja. Lebih bagus dia pegang HP daripada suruh dia pegang rosario atau pergi ke sakramen Maha Kudus. Jangankan anak-anak, orang tua pun susah. Tapi Carlo Acutis, dia memiliki semangat yang magis, luar biasa untuk kita. Dia menjadi sosok pahlawan bagi banyak anak muda yang seringkali galau, kehilangan arah, dan kurang tertarik untuk mengikuti Ekaristi. Ya, dia menjadi sosok pahlawan bagi anak muda yang sering galau, kehilangan arah, dan kurang tertarik untuk mengikuti Ekaristi. Kalau kita lihat gambar-gambar orang kudus dulu, mana pada orang kudus pakai jam tangan, ya? Hanya dia ini yang pakai jam tangan. Carlo Acutis ini justru memanfaatkan teknologi internet untuk menjadi seorang influencer Yesus. Bagi banyak orang muda yang tersesat dan kecanduan dengan kegiatan atau hiburan yang tidak sehat, yang banyak terdapat di media sosial dengan berbagai situs hiburan. Ya. Dia menjadi influencernya Yesus. Dia menggunakan internet, dia menggunakan YouTube untuk memberi katekese tentang Ekaristi. Siapa dia? Nama lengkap itu Carlo Acutis. Lahir di London 3 Mei 91. Bapak dan mamanya orang Italia.
Bapaknya pergi ke London, Inggris hanya karena bekerja. Orang tuanya itu, bapaknya itu Andrea Acutis dan mamanya Antonia Salsano. Paroki asal Carlo Acutis adalah Santa Maria Segreta, Milan. Pada tanggal 18 Mei 91, berapa tahun lalu? Belum lama ya. 91 dia baru dibaptis di gereja Bunda Kita yang Berduka Cita, London. Dia menerima komuni kudus untuk pertama kali tanggal 16 Juni 1998 di Biara Pertapa Perigo. 7 tahun kemudian. Dan sejak itu dia tidak pernah absen ikut misa harian. Masih 7 tahun, tapi tidak pernah absen ikut misa harian. Nanti kita lihat dulu kita ya. Masuk TK pada usia 4 tahun. SD dan sekolah menengah di sebuah sekolah milik lembaga Yesuit. Dan dia punya hobi sepak bola. Dia seperti anak-anak muda lainnya yang suka bermain video game. Anak-anak sekarang itu kalau dikasih HP sedikit langsung game, ya. Tidak bedanya dengan anak-anak seumurnya. Dia tumbuh normal, ya. Carlo juga suka menonton anime. Serial anime favorit Carlo adalah Pokemon. Tumbuh normal dia sebagai anak muda yang biasa. Dia memiliki ketertarikan khusus di dunia programming. Dia menggunakan keahlian itu untuk membangun situs untuk memuat mujizat Ekaristi. Dia punya situs khusus dan situsnya itu hanya menceritakan, dia mengumpulkan berbagai mujizat Ekaristi di seluruh dunia dan dia masukkan ke dalam situs itu dan semua orang mengunjungi situs itu. Baginya kesempatan mengikuti Ekaristi sangat indah dan sungguh memberi kebahagiaan. Anak kecil baru 7 tahun komuni pertama, tapi bagi Ekaristi memberi kebahagiaan yang begitu indah, bukan beban. Ini dia katakan. Siapa bisa terjemahkan? Miss. Semakin sering kita menerima Ekaristi, semakin kita menjadi seperti Yesus. Sehingga di dunia kita merasa seperti sudah di surga. Ini dia. Makin sering kita menerima Ekaristi, kita akan menjadi mirip dengan Yesus. Sehingga di bumi ini kita sudah mulai mencicipi surga. Seorang anak yang bisa membuat refleksi seperti ini, betapa dia mencintai Ekaristi itu. Lalu dia mendapati dirinya menderita leukemia dan dia tak pernah mengeluh tentang sakitnya, ya, leukemia. Pada waktu dia dibawa ke rumah sakit Santo Geratus, Italia, begitu dia masuk dari rumah dia tidak sadar. Begitu dia masuk pintu rumah sakit, dia buka mata, dia tahu bahwa dia sudah dalam rumah sakit. Apa yang dia katakan kepada mamanya dan bapaknya, kepada keluarganya? Saya tidak akan kembali lagi ke rumah. Saya persembahkan sakit saya ini untuk gereja, untuk Bapak Suci, dan untuk seluruh umat Katolik. Dia tahu itu adalah penderitaan, tetapi dia tidak pernah mengeluh dan dia menyerahkan itu untuk Tuhan. Bukan hanya untuk Tuhan, untuk gereja, untuk Bapak Suci Paus, dan juga untuk kita semua.
Luar biasa. Carlo menyerahkan seluruh hidupnya sepenuhnya untuk Yesus. Dia tidak bilang sebagian untuk Yesus, sebagian untuk setan, sebagian untuk Yesus, sebagian untuk diri saya sendiri. Tidak. Carlo sepenuhnya dia menyerahkan dirinya untuk Yesus. Dengar ini ya. Sesi liturgi kita di belakang. Dia meninggal pada 12 Oktober 2006, baru beberapa tahun yang lalu, dan dimakamkan di pemakaman Santa Maria Maggiore Assisi, Italia, sesuai dengan permintaannya sebelum dia meninggal. Ini kami pulang dari kuburnya, tempat yang disemayamkan. Dia meninggal masih remaja, yakni 15 tahun. Masih sangat remaja, masih sangat muda. Paus Fransiskus memberikan gelar Beato pada Carlo Acutis pada 10 Oktober 2020, 14 tahun setelah kematiannya. Dan itu pada waktu dunia sedang dilanda pandemi COVID. Nilai-nilai rohani yang dihayati oleh Carlo Acutis. Carlo Acutis memiliki cinta yang khusus kepada Tuhan dan Bunda Maria melalui doa rosario serta devosi. Carlo Acutis memiliki waktu hening, adorasi, dan mengaku dosa setiap minggu. Di Pangkal Pinang, di paroki katedral itu ada satu orang anak muda, ya tingginya seperti yang saya itulah kakek itu. Waktu saya di Pangkal Pinang tidak ada mengaku dosa, dia bilang, pastor saya mengaku dosa, saya terima. 1 jam kemudian tidak lagi tidak mengaku dosa, saya mulai kaget juga kan. Kan saya baru di situ ya, waktu pergi pertemuan lalu saya kira di katedral. Lalu saya karena masih terima saja. 1 jam kemudian tidak ada lagi mengaku dosa. Lalu saya bilang kayaknya ada kelainan orang ini. Ya, masa setiap jam mengaku dosa? Kalau Carlo Acutis setiap minggu dia meluangkan waktu untuk mengaku dosa dan rajin mengikuti Ekaristi setiap hari. Dalam catatan sejarah hidupnya, sejak hari pertama dia terima komuni sampai dia masuk rumah sakit, tidak pernah dia absen ikut misa. Kita pernah absen tidak? Sengaja absen. Setiap hari Carlo menghabiskan waktu untuk berdoa beberapa menit dengan tenang di hadapan sakramen Maha Kudus. Di depan tabernakel dia berdoa. Dia membaca buku tentang api penyucian dan doa-doa yang dipersembahkan bagi jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Dia selalu berdevosi kepada para malaikat yang kudus. Carlo mengumpulkan ribuan mujizat tentang Ekaristi untuk menarik banyak orang untuk semakin mencintai Yesus, Sang Ekaristi Kudus. Tadi dia influencer Yesus, maka dia mengumpulkan ribuan mujizat tentang Ekaristi, dan dia membuatnya itu supaya orang semakin mencintai Yesus, Sang Ekaristi Kudus. Menjadi katekis pada usia 11 tahun. Berarti meninggal pada usia 14. Berarti katekis berapa tahun? 3. Kurang lebih itu. Baru 11 tahun sudah menjadi seorang katekis. Kita tunggu
bertua dulu baru jadi katekis. Itu bertua dulu baru melayani Tuhan Allah. Kan begitu. Kalau mengajarkan kepada kita, usia bukan menjadi persoalan untuk melayani Allah, melayani Tuhan. Kalau percaya bahwa cara yang paling efektif untuk menolong jiwa-jiwa di api penyucian adalah misa kudus, ya, hanya dengan misa kudus dia yakin bahwa itu akan menolong jiwa-jiwa yang berada di api penyucian pada hari-hari terakhir hidupnya. Dia berkata kepada ibunya, kita selalu menantikan Yesus. Kalau dia rajin mengikuti misa harian, rajin mengikuti Ekaristi, maka pada akhir hidupnya ini kalau katakan kepada ibunya, kita selalu dinantikan di surga. Dia tidak katakan kepada ibunya, kita dinantikan di neraka. Surga. Sesaat sebelum kematiannya, ia dengan gembira berkata kepada ibunya, saya bisa meninggal dengan bahagia. Karena saya tidak mensia-siakan waktu hingga 1 menit pun untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. 1 menit pun. Ini Carlos sendiri yang ngomong. Lihat ya, ngomong di sebelah. Tujuan hidup kita harus pada akhirat, bukan pada yang fana. Karena di dunia ini tak ada yang abadi selain surga yang telah menunggu kita selamanya. Anak muda di zaman milenial tetapi sudah berpikir tentang hal ini. Sebelum kematiannya dia berkata kepada ibunya, Mama, saya ingin meninggalkan rumah sakit ini, tapi saya tahu saya tidak akan melakukannya dalam keadaan hidup. Saya akan memberimu tanda-tanda bahwa saya bersama Tuhan. Dia yakinkan ibunya, saya akan memberi tanda-tanda bahwa saya bersama Tuhan. Golgota untuk semua orang. Tidak seorang pun yang bisa melarikan diri garis salib. Ya. Luar biasa permenungan Carlo ini untuk kita. Carlo Acutis selalu bersahabat dengan malaikat pelindung. Carlo Acutis bersahabat dengan Yesus. Carlo Acutis mencintai mereka. Ini kawan kelas saya. Dia sekarang tugas di Assisi di Roma. Waktu kuliah di Frater dulu. Carlo Acutis kalau ada masalah curhat pada Tuhan, bukan pada sesama. Dia tahu hanya Tuhan tempat jawaban. Ada lagunya itu kan? Yeah. Apa lagunya itu? Jadi nggak tahu lagunya. Dia tahu dia hanya curhat kepada Tuhan. Hanya Tuhan tempat jawaban. Selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Salah satu buku yang diterbitkan untuk mengumpulkan mujizat-mujizat Ekaristi yang dulu pernah dikumpulkan oleh Carlo Acutis. Carlo selalu mengutamakan surga. Selalu menempatkan Yesus di hati. Selalu mendekatkan diri pada Yesus. Menghindari yang duniawi, yang sama. Dia ahli komputer. Maka Bapak Ibu teman-teman kadang-kadang bisa melihatnya dengan tas ransel, sepatu kets, celana jeans dengan jaket sweater itu, tas ransel lalu tangannya pegang laptop di sebelah, laptop sebelah kiri, kanannya pegang post-it. Selalu menghargai tubuh Kristus.
selalu mendengarkan bisikan Yesus. Tidak munafik seorang Carlo Acutis. Mencintai penderitaan. Sampai sekarang mamanya masih hidup. Ya. Betapa bahagianya seorang ibu pada waktu melihat anaknya dibeatifikasi menjadi orang kudus. Itu luar biasa. Itu kebahagiaan seorang ibu yang luar biasa. Dan saya kira inilah yang dimiliki oleh mamanya. Ini mamanya. Carlo mencintai Bunda Maria. Carlo juga mencintai Tuhan setiap detik hidupnya. Terima kasih Carlo. Engkau telah mengajarkan kami bahwa Ekaristi harus menjadi utama dalam hidup kami sebagai kaum pesiaran. Beato Carlo Acutis, doakanlah kami. Amin. Selesai Bapak Ibu. Kita selalu bertekun dalam Ekaristi, juga dalam pelayanan kita dalam Ekaristi. Jangan khawatir, Carlo Acutis juga menegaskan Ekaristi adalah jalan tol menuju surga.
menjadi penyemangat kita sebagai pelayan-pelayan altar, dan tetap semangat. Ingat, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga.